Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart informations and ideas through any media and regardless of frontiers. United Nations Universal Declaration of Human Rights. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan semuanya yang menyaksikan video ini, memperkenalkan nama saya Natasha selaku pembicara pertama bersama dengan kedua rekan saya, Evelyn dan Maureen, akan menegakkan apa yang menjadi mosi kita pada hari ini, yaitu freedom of speech di media sosial bagi remaja. Pertama-tama, apa itu freedom of speech? Freedom of speech dapat diartikan dengan kebebasan mengungkapkan bahasa dalam media sosial. Oleh karena itu, kami sangat setuju dengan adanya kebebasan dalam media sosial bagi remaja. Siswa memahami bahwa penyampaian pendapat di ruang publik maupun online atau offline memerlukan kehati-hatian dan beberapa pertimbangan. Negara Indonesia sendiri adalah negara demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Maka dari itu, semua orang bebas berekspresi, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 mengenai kebebasan kita untuk memilih hak. Lalu juga terdapat pelanggaran freedom of speech untuk remaja. Ini juga telah melanggar hak asasi manusia. Terlebih lagi pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 14 dan 32 menjelaskan bahwa kebebasan berbicara adalah salah satu dari hak asasi manusia. Karena termasuk dalam hak asasi manusia, jadi hak ini bersifat mutlak dan lahir secara otomatis seiring dengan kelahirannya seseorang. Tanpa rakyat, negara kita tidak akan mencapai titik yang sekarang ini karena tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga yang menyampaikan ide-ide cemerlang. Dan hanya karena adanya beberapa dan tidak semua dari masyarakat melanggar aturan mengenai pembatasan, bukan berarti kebebasan untuk berpendapat perlu dibatasi. Maka dari itu, kebebasan freedom of speech tidak mengakibatkan bencana yang serius bagi negara kita. Dan dengan itu, kita tetap berada di posisi pro. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat. Kini saya, Evelyn sebagai pembicara kedua akan menekankan kembali topik yang menjadi mosi kita pada hari ini, yaitu freedom of speech di media sosial bagi remaja. Namun sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya membidas pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan mosi ini. Pertama-tama, saya mendapatkan beberapa argumen yang menyatakan bahwa freedom of speech di media sosial bagi remaja dapat menjadi ajang tempat berkata kasar ataupun pembulian. Hoax pun bisa saja terjadi. Namun Dewan Juri yang terhormat, bukankah kita sama-sama setuju bahwa kejadian-kejadian seperti itu hanya perlu dipertanggungjawabkan pada oknum yang melakukan hal tersebut dan bukan berarti freedom of speech perlu dibatasi? Apakah hanya karena sekumpulan orang yang sangat sempit pikirannya hingga mereka yang memiliki pemikiran yang brilian perlu dihentikan? Tidak, bukan Dewan Juri yang terhormat. Jika adanya pengungkapan pendapat yang tidak beretika, maka hal yang sudah menjadi aturan di undang-undang adalah dijatuhkannya sanksi dan hukuman. Dengan begitu, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berpendapat dapat disaring dari hal yang tidak beretika ataupun tidak mendidik. Namun sekali lagi bukan berarti dibatasi. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ancaman untuk pasal ini adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam pasal ini juga telah secara jelas dipaparkan bahwasanya freedom of speech yang salah akan kena hukuman, dan maka daripada itu tidak semua freedom of speech yang dilakukan remaja tidak sesuai. Semua orang memiliki perasaan dan bahkan remaja.
perlu sarana untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Dewan juri yang terhormat, kita juga perlu menekankan bahwa pada hakikatnya, media sosial atau medsos hanyalah sebuah sarana dan bukan penimbulan terjadinya masalah. Orang yang memakai medsoslah yang perlu diperhatikan. Masa remaja ini memang marah kata-kata yang tidak sesuai, namun bukan berarti medsos selalu menjadi hal utama yang mencemari. Semua itu dapat dihapuskan dengan kesadaran diri dari remaja dan pelatihan. Menjadi penting juga bagi mereka, Dewan Juri yang terhormat, untuk menyadari bahwa apapun yang telah mereka sampaikan atau posting di media maya tidak dapat ditarik kembali dan akan selalu dapat digunakan untuk menyerang mereka kembali suatu saat nanti. Kebebasan menyampaikan pendapat di depan publik juga merupakan hak setiap warga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dengan didasarkan argumen-argumen yang rekan saya dan saya tadi sudah sampaikan, kami tetap berdiri pada posisi yang pro, yaitu setuju akan adanya freedom of speech di media sosial bagi remaja. Sekian dan terima kasih. Kepada Dewan Juri yang terhormat, selamat pagi. Saya Maureen sebagai pembicara 3 akan mempertegas argumen yang sudah rekan-rekan saya sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa penyampaian hoaks dan berita palsu yang berada dalam internet itu tidak selalu datang dari pemikiran para remaja yang bercampur aduk dalam perundingan bersama di internet. Dan perlu digarisbawahi bahwa freedom of speech juga menjadi sarana untuk menghapus hoaks tersebut. Menjadi penting bagi mereka untuk menyadari bahwa apapun yang telah mereka sampaikan atau posting di dunia maya tidak dapat ditarik kembali dan akan selalu dapat digunakan untuk menyerang mereka suatu saat nanti. Masyarakat perlu tetap berpendapat dan mengingat posisinya yang hanya menyumbangkan suara dan tidak memprovokasi negara. Demo terjadi pula karena adanya pendapat dari rakyat, dan demo juga memiliki tujuan sendiri, yaitu membenarkan pemikiran negara yang sudah menyimpang arah. Sebagai negara demokrasi, sudah sepatutnya negara Indonesia menyediakan tempat bagi kalangan masyarakat untuk berpendapat, termasuk remaja pada media sosial. Jika terjadi pembatasan dalam berpendapat, maka mereka yang berada dalam posisi pemerintahan akan memiliki kekuasaan yang berlebihan dan memberi dampak pada kemajuan negara. Maka dari itu, penting adanya kebebasan berpendapat yang disaring dari hal-hal yang tidak sesuai. Namun bukan berarti dibatasi. Dewan Juri yang terhormat, polemik kebebasan berbicara telah menjadi masalah yang serius di Indonesia. Kurangnya saluran partisipasi membuat pengaturan untuk kebebasan berbicara dan berpendapat perlu dikaji ulang. Meskipun dalam demokrasi masyarakat menempati posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun sejauh ini bentuk partisipasi masyarakat hanya dianggap sebatas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah ditegaskan oleh pembicara kedua kami mengenai media sosial, itu hanyalah sarana untuk mengungkapkan pendapat dan diaplikasikan oleh para remaja dan murid. Maka dari itu, alasan mengapa terjadinya pertikaian di dalam media sosial bukanlah karena adanya media sosial yang tersedia bagi kalangan umur, namun pemikiran para remaja yang perlu dibenarkan. Freedom of speech di media sosial itu tempat di zaman era modern di mana semuanya telah beralih pada teknologi yang baru dan tidak sepatutnya bagi para remaja untuk ketinggalan zaman. Lalu di posisi orang tua juga pasti menginginkan anaknya untuk dapat mengungkapkan perasaannya maupun memaparkan pendapatnya. Selain hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar pasal yang ke-28 1945 perlu dibenarkan Dewan Juri yang terhormat, dan juga sudah dibuktikan oleh adanya kalangan remaja yang aktif berkreasi di dunia maya dan telah menggemparkan dunia. Maka dari itu kita sangat setuju akan pentingnya media sosial sebagai tempat remaja menyalurkan freedom of speech. Dan perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat bahwa pendapat-pendapat dari remaja sekarang inilah yang akan menentukan negara di beberapa tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih.